Pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tahun 2020 mencapai minus 5,32%. Pemerintah melancarkan berbagai resep kebijakan untuk memperbaiki perekonomian nasional. Presiden Joko Widodo menegaskan rancangan APBN 2021 akan difokuskan pada pemulihan ekonomi nasional. Presiden memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun depan berada di kisaran 5%. Konsumsi domestik dan investasi diharapkan mampu menjadi motor penggerak utama. Mampukah pemerintah kita membalikan keadaan dan menyelamatkan perekonomian tanah air dari jurang resesi? Apa saja strategi pemulihan ekonomi yang disiapkan pemerintah? Malam ini kita akan membahasnya dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Erlangga Hartarto, yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat malam Pak Erlangga. Selamat malam Ibu Nana. Apa kabar Pak? Kayaknya banyak pekerjaan rumah dari Presiden Pak. Iya, kalau PR pasti banyak, namanya juga PR. Oke, saya mau tanya langsung Pak, tadi Presiden dalam pidato RAPBN sudah menyampaikan target pertumbuhan ekonomi 2021 sebesar 4,5 sampai 5,5% dalam kondisi COVID yang naik turun saat ini. Apakah kemudian target itu realistis Pak Erlangga? Jadi pertama, kalau kita lihat situasi ekonomi sekarang di kuartal kedua ini dan masuk ke kuartal 3, secara global ada beberapa indikasi-indikasi yang baik. Yaitu yang pertama terkait dengan harga minyak sudah mulai naik dari titik terendahnya, sudah agak stabil di angka 43. Kemudian komoditas-komoditas seperti kelapa sawit itu yang sangat berpengaruh dan merupakan ekspor utama Indonesia, itu harganya juga sudah relatif stabil. Dan harga sekarang sudah sekitar 2.800 di Malaysian Ringgit. Jadi angka ini akibat dari kebijakan kita yang konsisten di B30, dan kita melihat bahwa perekonomian di Sumatera, Kalimantan ini agak terjaga dengan ekonomi sawit. Kemudian beberapa komoditas lain itu seperti di sektor pertambangan sudah mulai naik sedikit. Kemudian ada beberapa sektor yang bisa jadi pengungkit di Indonesia, yaitu pertanian, real estate, kemudian kesehatan, utilitas, dan terkait dengan ICT. Nah, dengan demikian maka tentu kita memproyeksikan di tahun 2020 di antar perekonomian kita antara minus 1,1 sampai positif 0,2%. Nah, tentunya yang dimaksud resesi itu adalah negatif yang terus turun ke bawah. Sedangkan Indonesia prospeknya itu adalah dari minus 5,3, itu diharapkan nanti di akhir tahun bisa minus 1,1 sampai 0,2% outlooknya. Jadi kita kalau terjadi kenaikan dari minus menjadi lebih kecil, itu terjadi pembalikan. Nah, itu bukan resesi. Kemudian yang kedua terkait pertumbuhan tahun depan, memang berbagai lembaga, baik itu IMF, World Bank, OECD, semuanya memproyeksikan positif untuk Indonesia, dan tentu pemerintah confident bahwa dengan apa yang sedang dilaksanakan, maka akan terjadi turnaround ataupun Bapak Presiden mengistilahkan sebagai transformasi perekonomian Indonesia. Pemerintah confident karena ada indikator-indikator yang baik yang tadi sudah Bapak sebutkan. Kita pengen tahu Pak, resep strategi pemerintah untuk bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi 4,5 sampai 5,5% itu Pak Erlangga. Jadi pemerintah sudah menyiapkan 4 langkah, yaitu satu, melanjutkan dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Jadi penuntasan masalah COVID-19, termasuk menyediakan dana yang sebesar 25 triliun untuk vaksin COVID. Kemudian juga untuk mendorong ketahanan ekonomi domestik. Yang kedua, melakukan reformasi struktural. Nah, ini kami berharap tadi pidato Ibu Ketua DPR bahwa Undang-Undang RUU Cipta Kerja akan dilanjutkan pembahasannya secara transparan, dan kami berharap di masa sidang ini, masa sidang pertama tahun ini bisa diputuskan, mendapat konsensus. Kemudian perbaikan daripada sumber daya manusia melalui kegiatan-kegiatan sektor pendidikan, vokasi, penelitian, reform kesehatan,
reform perlindungan sosial. Oke. Nah, itu dilakukan secara struktural. Kemudian yang berikut reform APBN, baik itu penerimaan perpajakan, PNBP, kemudian reform belanja negara dan TKDD, kemudian spending lebih baik lagi, Ya. kemudian menjaga kesehatan dan sustainable daripada fiskal, baik jangka menengah maupun panjang. Berikut prioritas pembangunan nasional, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, ICT, ketahanan pangan, perlindungan sosial, dan pariwisata. Nah, ini yang akan didorong untuk bisa menjadi faktor pengungkit pertumbuhan perekonomian tahun depan, Oke. di mana di dalam mendorong sektor tersebut juga pemerintah mempersiapkan untuk mengakselerasi koridor ekonomi di utara Jawa, kemudian juga transformasi daripada digital ekonomi. Oke, Pak Erlangga, kalau saya dengar tadi penjelasan Bapak, strategi dan juga kebijakan pemerintah ini sudah sangat terorganisir begitu ya, dan tadi pemerintah sangat confident, tapi pada kenyataannya Pak, realitanya negara-negara lain begitu ya, banyak sekali negara-negara yang sudah terkena dampak resesi, baik negara-negara tetangga seperti Singapura dan juga Filipina, kemudian yang terakhir adalah Malaysia. Kemudian pemerintah masih optimis bahwa kita tidak akan terkena dampak dari resesi, atau itu sudah sejengkal saja Pak, kita akan terjun ke dalam jurang resesi. Seberapa siap sebetulnya Indonesia Pak menghadapi resesi itu? Jadi yang dimaksud resesi itu adalah pertumbuhan negatif Ya. dan turun 2 kuartal berturut-turut. Nah, Indonesia di kuartal kemarin masih 2,97 positif. Kemudian di kuartal ini minus 5,32, Oke. dan tentu kita berharap kuartal ketiga itu bisa naik ke atas. Kalau minusnya lebih kecil dari minus 5,3, secara teori dia bukan kena resesi. Jadi kalau resesi contohnya Filipina, kuartal pertama minus 0,7. Kemudian di kuartal kedua ini dia minus 16,5. Nah itu technically resesi karena dia 2 kali negatif, dan angka berikutnya adalah negatif lebih besar. Oke. Nah, China itu justru yang terbalik, itu seperti China. Dia di kuartal pertama minus 6,8. Kemudian sekarang dia sudah 3,2. Berarti dia sudah ada pembalikan. Ya. Nah, yang masuk juga resesi misalnya Singapura. Kuartal pertama dia minus 0,3. Sekarang dia minus 12,6. Nah, itu dia. Kemudian yang terkait dengan Malaysia, juga, tahun ini atau kuartal ini dia minus 17,1. Oke. Nah, memang apa yang membedakan Indonesia dengan yang lain? Karena Indonesia di dalam menerapkan yang namanya PSBB, itu masih ada 11 sektor yang dibuka. Jadi tidak seluruh sektor ekonomi itu terhenti. Oke. Sehingga kita ada engine yang dalam tanda petik stasioner. Sehingga begitu situasi new normal, mereka bisa mengisi market-market yang ada. Oke, artinya pemerintah meyakini bahwa kita tidak akan terjun ataupun terkena dampak dari resesi. Begitu kalau saya rangkum tadi penjelasannya Pak Erlangga, begitu ya Pak ya. Penegasan untuk masyarakat Pak. Jadi penegasannya bahwa kita ini optimis. Jadi tentu kalau kita optimis, kita berharapkan bahwa ini dengan kerja bersama ini bisa ada kenaikan, dan kita juga sudah melihat dari beberapa komoditas, misalnya Indonesia adalah eksportir terbesar untuk kelapa sawit, dan harganya tetap harga bagus. Oke. Kita salah satu eksportir dari nikel, harganya juga sedang bagus. Ya. Oke, Pak Erlangga, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita karena ada beberapa kebijakan pemerintah seperti pemberian subsidi kepada pekerja formal swasta dan juga subsidi kepada UMKM yang kemudian masih menjadi pertanyaan bagi masyarakat seberapa efektif sebetulnya. Jangan dijawab dulu Pak, kita akan break terlebih dahulu. CNN Indonesia Newscast segera kembali sesaat lagi.
Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Pak Airlangga, tadi sebelum break saya sudah sebutkan soal ada beberapa kebijakan sebetulnya seperti pemberian subsidi kepada pekerja formal swasta yang terdaftar di BPJS. Seberapa efektif dan tepat sasaran Pak sebetulnya subsidi pekerja formal ini untuk menggerakkan konsumsi domestik kalau tadi Bapak bilang bahwa salah satu kebijakannya adalah mendorong ketahanan domestik begitu Pak? Jadi yang pertama kita harus menjaga daya beli masyarakat. Dan untuk mendorong daya beli masyarakat adalah mereka yang paling membutuhkan. Nah, salah satu yang paling membutuhkan adalah pekerja yang gajinya di bawah 5 juta atau mereka yang tidak diberikan keringanan pajak karena pajak mulai bayar itu sesudah gaji di atas 4,8 juta. Okay. Nah ini datanya semua sudah ada di BPJS Ketenagakerjaan dan sampai saat sekarang yang akan diberikan itu konsepnya sekitar 13,5 juta. Data yang sudah dimiliki per tadi malam itu sekitar 10,1 juta itu by rekening. Jadi pemerintah sudah bisa menjalankan kebijakan ini, di mana ini akan diberikan sebesar 2,4 juta, dan nanti pembayarannya 2 kali, tahap pertama 1,2, tahap kedua 1,2. Nah diharapkan dengan adanya tambahan stimulan ini, mereka yang masih bekerja dan mendapatkan gaji di bawah 5 juta, bisa mendapatkan stimulan untuk menjaga kebutuhan sehari-hari. Oke, Pak Airlangga, tadi Bapak sebutkan jumlahnya sekitar 13,5 juta untuk pekerja swasta bidang formal gitu, sektor formal. Tapi banyak juga Pak di luar sana para pekerja dari sektor informal Pak, yang mereka juga berharap sebetulnya mendapatkan subsidi nilai yang sama seperti yang diberikan kepada para pekerja formal sebesar 2,4 juta rupiah selama 4 bulan. Ini bagaimana kemudian? Padahal kan mereka juga penyumbang konsumsi domestik cukup besar Pak. Ya, mungkin Mbak Nana lupa bahwa ini sebelumnya pemerintah sudah ada yang namanya kartu prakerja. Kartu prakerja ini ditargetkan untuk mereka yang kehilangan pekerjaan dan sektor informal, dan indeksnya juga sama, 2,4 juta, yang artinya setiap bulan 600.000. Hanya untuk mereka yang kena PHK atau sektor informal, mereka diberi tambahan pelatihan. Sehingga dengan demikian diharapkan bisa meningkatkan skill mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan baru. Bahkan pemerintah sudah menyiapkan program lanjutnya. Jadi misalnya pemerintah juga sedang mempersiapkan bantuan presiden untuk modal kerja ataupun hibah awal, di mana itu besarnya juga sebesar 2,4 juta. Dan ini bisa dilanjutkan kepada kur super mikro, di mana apabila mereka sudah menjadi entrepreneurs, mereka butuh modal tambahan, mereka bisa mengambil kur mikro yang di bawah 10 juta, besarnya bisa sampai 10 juta, dan itu bunganya sampai dengan Desember disubsidi pemerintah, jadi tidak membayar bunga. Nah, pada saat mereka masuk di dalam sistem keuangan, maka mereka bisa meningkatkan usahanya, baik itu melalui kur mikro, kemudian kur retail, bahkan bisa sampai berikutnya ke komersial. Pak, tapi kan kartu prakerja juga kemarin menghadapi masalah begitu, sempat dikritik karena ternyata tidak optimal. Apakah kemudian itu bisa menjawab beragam persoalan dan juga memberikan subsidi yang memadai Pak bagi para pekerja sektor informal? Kartu prakerja didesain untuk menangkap masyarakat yang tidak terdata, sektor informal, dan itu terbukti pendaftaran kemarin gelombang keempat kita menerima 800.000 dan dalam waktu 2-3 hari sudah 1,2 juta yang mendaftar. Sehingga tentu ini dirasakan penting oleh masyarakat. Tentu kemarin dalam proses ada perbaikan sudah dilaksanakan dan tentu ini akan beroperasi kembali.
Pak Erlangga, tadi Bapak sudah menyebutkan berkali-kali bahwa subsidi ini diberikan kepada mereka untuk bisa menstimulasi konsumsi domestik, tapi pada kenyataannya Pak, konsumsi masyarakat ini sebagai motor penggerak ekonomi ternyata saat ini masih terkunci Pak, karena mereka belum merasa ada rasa aman. Bagaimana kemudian pemerintah menjamin adanya rasa aman di tengah situasi COVID yang naik turun agar konsumsi domestik ini bisa berjalan begitu Pak? Ya, pertama Mbak Nana lihat levelnya. Kalau kita lihat di level masyarakat, kelihatan confidence-nya sudah agak naik, di mana kita melihat tercermin daripada produksi dari supply side, PMI sudah naik, sudah 46,9. Oke. Kemudian indeks keyakinan konsumen juga sudah mulai naik. Kemudian kegiatan survei dunia usaha juga sudah naik dari -13 ke -5. Oke. Kemudian penjualan kendaraan bermotor juga dari -82 sudah di atas -50%. Jadi sudah ada kenaikan yang sebetulnya sebesar quarter to quarternya cukup tinggi. Ya. Demikian juga penjualan retail juga sudah mulai naik. Oke. Jadi sebenarnya secara perlahan apabila menerapkan protokol COVID, itu kuncinya kan sebetulnya protokol COVID, menggunakan masker, jaga jarak, dan juga menjalankan secara sepenuhnya. Ya. Nah, solusi berikutnya tentu vaksin. Nah, yang berikutnya kita harus merubah perilaku. Artinya yang mesti aman bukan hanya masyarakat yang mau berbelanja, tetapi juga mereka yang di mall, kemudian juga itu harus sama-sama kita melakukan secara disiplin. Ya, Pak Erlangga, ini tadi kalau kita dengar dalam postur RAPBN 2021 anggaran kesehatan sebesar 180 triliun Pak, sementara anggaran infrastruktur ini 414 triliun. Kenapa gapnya begitu jauh dan sebetulnya saat ini prioritas pemerintah itu apa Pak? Infrastruktur atau kesehatan Pak? Mbak Nana, dalam program pembangunan itu kita harus menjaga keseimbangan. Jadi bukan pilihan A, B, atau C, tapi itu semua berjalan secara paralel. Jadi kita lihat ada program kesehatan yang di luar KL, ya, di luar kesehatan. Kalau kita lihat KL-nya juga besar, tetapi yang khusus pemulihan ekonomi, Kementerian Kesehatan itu KL-nya 84,3 triliun. Dan di situ on top dari situ ada 25,4 triliun. Kemudian yang 25,4 itu untuk pengadaan vaksin, imunisasi, sarpras lab, dan yang lain. Kemudian juga ada kelanjutan perlindungan sosial, yaitu 110,2. Itu terkait dengan PKH yang dilanjutkan, sembako, kartu prakerja, dana desa, dan bantuan tunai langsung. Kemudian yang terkait dengan infrastruktur, nah PU ini diberi tugas juga untuk sektor lain, termasuk sektor pangan, misalnya menyediakan infrastruktur untuk lahan sawah, food estate. Kemudian diberi penugasan juga untuk pembangunan di kawasan industri. Sehingga itulah sektor untuk menunjang sektor perekonomian. Oke, Pak, artinya anggaran untuk infrastruktur bukan hanya untuk pembangunan, karena ada pertanyaan apakah kemudian anggaran itu disiapkan untuk melanjutkan program ataupun proyek strategi nasional yakni pembangunan ibu kota baru, Pak. Itu yang menjadi pertanyaan kami semua. Ya, jadi Mbak Nana mesti lihat bahwa proyek strategis nasional itu tetap merupakan prioritas dan sekarang sedang disiapkan master plan-nya, bahkan perencanaan dari segi undang-undangnya. Jadi itu sedang dalam kesiapan. Tetapi yang di dalam proyek PUPR ini terdiri dari berbagai program. Dan untuk sektor kesehatan sendiri ada antisipasi imunisasi untuk 160 juta orang. Ada pembangunan rehabilitasi rumah sakit rujukan 559. Ada pembangunan puskesmas 971, ada bantuan iuran PBI, JKN untuk 96,8 juta atau sebesar 48,8 triliun. Ada prevalensi stunting perluasan di 360 kabupaten kota.
kemudian ada bantuan puskesmas di 10.143 Oke. puskesmas sebesar 10,7 triliun. Jadi memang ini semua masih merupakan prioritas. Artinya pembangunan ibu kota baru akan tetap berjalan karena tadi seperti Bapak sebutkan antara pembangunan dan juga kesehatan, pembangunan infrastruktur ini harus berjalan beriringan. Begitu ya Pak Erlangga ya. Pak, ini pertanyaan yang harus... Seluruh program itu berjalan beriringan. Jadi bukan hanya dengan infrastruktur, tetapi juga desainnya itu adalah berbagai program yang lain, yang di dalam PEN itu ada kesehatan, perlindungan sosial, sektoral termasuk Pemda, UMKM, pembiayaan korporasi, dan insentif usaha. Oke, Pak Erlangga, saya harus menanyakan ini akan menjadi pertanyaan terakhir saya ke Pak Erlangga. Pak Erlangga, tadi pada saat Presiden Joko Widodo membacakan RAPBN 2021 dan sampai malam ini terjadi demonstrasi besar-besaran Pak menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang Bapak ajukan juga di depan gedung DPR RI. Di tengah penolakan sebegitu banyak elemen masyarakat, apakah kemudian pemerintah akan terus maju tanpa memperdulikan aspirasi dari masyarakat, Pak Erlangga? Jadi sebetulnya pembahasan ini sudah 75%. Dan seluruh aspirasi termasuk dari pekerja sudah diterima. Dan kemarin juga beberapa elemen yang mengajukan aspirasi sudah diterima oleh pimpinan DPR. Dan ini semua berprosesnya adalah di DPR. Jadi tentu berdasarkan mekanisme yang ada di DPR. Oke, berarti tadi sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Erlangga, ini semua bolanya ada di DPR dan tadi mengutip yang Pak Erlangga sebutkan di awal bahwa Bapak dan juga pemerintah berharap bahwa RUU Ciptaker atau Cipta Kerja ini akan diputuskan oleh DPR dalam masa sidang ini, begitu ya Pak Erlangga ya? Ya, pembahasan selalu dalam undang-undang itu kan adalah pembahasan di DPR. Jadi tadi disampaikan oleh Ibu Ketua DPR bahwa ini akan dibahas secara transparan sesuai dengan mekanisme dan sesuai dengan pembahasan dengan fraksi-fraksi di DPR. Oke, terima kasih sekali Pak Erlangga. Kita sudah dapatkan jawaban dari pemerintah bahwa kita harus optimis perekonomian Indonesia tidak akan terkena dampak dari resesi karena pemerintah saja confident ataupun optimis dengan resep-resepnya untuk bisa menyelamatkan perekonomian kita. Dan tadi kita akan lihat bagaimana realisasinya nanti pertarungan politik dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja akan seperti apa, apakah akan bisa lanjut ataupun tidak. Kita akan tunggu nanti hasilnya seperti apa. Terima kasih sekali Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Dan tadi Mbak Nana, tadi sampai acara DPR itu tidak ada demo tadi. Oke. Tadi kan saya di DPR, sampai saya pulang sore itu tidak ada demo. Oke. Tapi kita juga lihat Pak ada demonstrasi Pak tadi di sana dari buruh dan juga mahasiswa. Oke, terima kasih sekali Pak Menko Perekonomian Republik Indonesia Erlangga Hartarto atas waktunya kepada CNN Indonesia Newscast malam hari ini. Kita akan lanjutkan dialog malam ini bersama ekonom senior Indef Afiliani dan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Haryadi Sukamdhani. Kami akan gali sudah tepatkah langkah pemerintah dalam menyelamatkan Indonesia dari jurang resesi imbas pandemi COVID-19. CNN Indonesia Newscast segera kembali, jangan kemana-mana.